Selamat pagi para penonton setia channel Kakak Dorang. Hari ini saya diminta sebagai salah satu YouTuber di Kabupaten Alor. Saya diminta untuk mengikuti apel bersama yang dilakukan di halaman Polres Alor terkait dengan gladi bersih pengamanan pelaksanaan Expo pada tanggal 28 nanti. Untuk itu teman-teman jangan lupa nonton terus channel ini dan like, share, and comment serta subscribe channel ini untuk terus mendukung channel ini lebih baik ke depan. Terima kasih. Baik teman-teman, saat ini saya sudah berada di halaman kantor Polres Alor. Saat ini kita lihat bersama bahwa sedang diadakan apel bersama dari beberapa elemen, beberapa instansi, dan sementara ini apel tersebut di bawah arahan Pak Kapolres. Dan kita lihat teman-teman, bahwa ada unsur kepolisian, unsur TNI, unsur PNPT, serta dari unsur perhubungan. Dan dalam penyampaian ini disampaikan bahwa lebih ditekankan pada pembagian grup, pembagian tim untuk masing-masing titik pengamanan. Doa selesai. Setelah saya istirahatkan, kita langsung menuju ke TKP. Istirahat di tempat, gerak. Oke, baik. Selamat pagi Pak Kapolres. Terkait pelaksanaan apel hari ini, mungkin ada beberapa penyampaian dari Pak Kapolres dalam pelaksanaan apel hari ini. Baik, terima kasih. Untuk apel hari ini adalah apel yang kedua untuk pelaksanaan gladi pengamanan Expo. Yang kita fokuskan di sini adalah titik filter. Ada 8 titik filter yang untuk memastikan bahwa masyarakat yang akan hadir di dalam Expo itu telah menggunakan protokol kesehatan. Di titik filter akan dicek masyarakat yang hadir itu harus wajib menggunakan masker. Jika Anda tidak menggunakan masker, maka akan disuruh mencari masker terlebih dahulu, baru boleh masuk. Kemudian sesuai dengan SOP ataupun dengan Perbuk bahwa orang lanjut usia, kemudian juga anak-anak balita dilarang untuk berkunjung ataupun mengunjungi Expo ini sendiri. Dan ini yang akan kita gladikan pada hari ini. Mohon maaf kepada warga masyarakat, mungkin terganggu kenyamanannya. Ini untuk kebaikan kita semua, sehingga kita memastikan bisa masyarakat itu taat untuk menggunakan masker. Kemudian setelah masuk di pos filter di dekat lapangan Kalabahi, di situ masyarakat juga akan dilakukan protokol kesehatan kembali oleh gugus COVID, di mana masyarakat wajib cuci tangan, kemudian juga untuk menghindari kerumunan, dan masyarakat diharapkan juga bisa mematuhi semua protokol kesehatan ini demi kebaikan kita semua, dan pelaksanaan Expo ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Baik, terkait pelaksanaan kegiatan hari ini melibatkan unsur dari mana saja? Untuk kegiatan hari ini kita melibatkan unsur dari Satpol PP, kemudian dari Dinas Perhubungan, kemudian dengan Kodim. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Saat ini saya sedang melakukan pengambilan video di titik lokasi, salah satu titik lokasi filter yang akan dilakukan pada saat pelaksanaan Expo nanti. Dalam pelaksanaan Expo nanti ada
tempat dan beberapa petugas di titik-titik filter. Kurang lebih 8 titik yang sudah ditentukan, dan ini salah satunya yang akan salah satunya yang dijadikan tempat titik filter, yaitu berada di cabang SMA Negeri 1 Kalabahi depan Pagi Mart. Dan di titik ini untuk memastikan pemeriksaan awal di mana semua peserta yang menghadiri expo akan mematuhi protokol kesehatan. Nah, dari titik ini setelah pemeriksaan semua peserta di sini sesuai dengan protokol kesehatan, barulah peserta diperbolehkan, diizinkan untuk dapat menuju ke titik expo, yaitu di lapangan Mini Kalabahi. Ya, ini terlihat salah satu petugas sedang menghimbau kepada pengguna jalan untuk patuh menggunakan masker. Ini titik kedua di depan toko Proximart. Titik kedua di depan toko Proximart. Petugas terus memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker. Dan rekayasa lalu lintas ini yang akan diterapkan pada saat pelaksanaan expo nantinya. Jadi pada titik ini semua peserta expo sudah dipastikan untuk mematuhi protokol sebelum memasuki area expo. Kesehatan Bapak dan kesehatan kita bersama. Kami dari kepolisian, tim gabungan dari TNI Polri, Pol PP menghimbau kepada Bapak warga masyarakat Kabupaten Alor untuk menggunakan masker. Bagi yang berkendaraan, jangan lupa menggunakan helm demi keselamatan kita bersama. Maka protokol kesehatan tetap kita jalani sesuai dengan mekanisme yang ada. Untuk itu kami himbau kepada Bapak Ibu semua warga masyarakat Kabupaten Alor bahwa keluar rumah harus memakai masker, menggunakan kendaraan harus memakai helm. Itu menjadi suatu keselamatan bagi kita semua. Untuk itu kami menghimbau warga masyarakat Kabupaten Alor tetap menjaga protokol kesehatan. Masyarakat Kabupaten Alor, pagi ini kami dapat menyampaikan atau menginformasikan peraturan Bupati Alor nomor 24 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru pada masa pandemi coronavirus 19 di Kabupaten Alor. Bahwa pada intinya warga masyarakat Alor dan peraturan ini untuk wajib menggunakan masker apabila keluar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak demi keselamatan dan kebaikan kita bersama. Ya teman-teman, ini salah satu titik lagi yang berada tepat di depan Hotel Melati. Depan Hotel Melati. Titik ini juga menjadi salah satu titik pengamanan nantinya untuk memastikan peserta atau masyarakat yang akan masuk ke area expo telah mematuhi protokol kesehatan. Lihat teman-teman, ini pagi ini Pak Bupati Alor
bersama Pak Kapolres dan rombongan sedang memantau titik-titik filter. Parkir. Ini bukan jalan di hutan, ingat. Tertib helm, tertib masker. Turun. Motor lewat, manusia tinggal. Supaya tahu kalau Pak Bupati sedang bersama Pak Kapolres memantau. Assalamualaikum. Sebelum tidak, baik, turun yang baik. Yang merasa tidak pakai helm turun, tidak pakai masker lagi. Helm tidak pakai masker, tidak Ya pakai. teman-teman, ini titik yang jadi konsentrasi karena titik ini berada di Simpang 4 Kampung Raja, teman-teman. Ini menjadi salah satu titik yang difokuskan karena merupakan titik di mana menjadi ruang mobilisasi massa dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Alor, Merasa tidak pakai helm turun. mulai dari Kecamatan Abal, Pulau Pura dan lain-lain. Ya, di titik ini berada di lokasi Simpang Gereja Pola. Titik ini juga menjadi salah satu titik konsentrasi rekayasa lalu lintas untuk memastikan semua peserta yang akan menghadiri kegiatan Expo sudah memenuhi kriteria protokol kesehatan, menggunakan masker dan lain-lain, sehingga ketika mereka masuk dalam area filter di mana akan diadakan pemeriksaan lanjut, mereka sudah dipastikan untuk bisa hadir mengikuti Expo nantinya. Oke, baik. Titik yang berikut ini berada di tingkat 1, tepatnya di cabang Telkom. Dan titik-titik ini ada beberapa titik yang sudah tadi kita lihat bersama. Ini menjadi titik rekayasa lalu lintas. Dan perlu diketahui bersama bahwa pagi ini merupakan aktivitas gladi untuk persiapan pengamanan pelaksanaan Expo pada tanggal 28 September nantinya. Ya, ini terlihat salah satu mobil yang para penumpang dan juga awak sopirnya, pengemudinya tidak menggunakan masker. Ini sementara dihimbau, diarahkan untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Ya, hal-hal ini yang tentunya tidak kita harapkan, sehingga dalam pelaksanaan momen Expo nantinya betul-betul menjalankan sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Teman-teman, ini salah satu titik pintu masuk yang menjadi pintu masuk bagi para peserta Expo. Di sini sudah ada beberapa tulisan terkait wajib penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya teman-teman, pada
kita sendiri menyaksikan bahwa lokasi titik di mana dilakukan akan diadakan expo di lapangan Mini Kalabai saat ini sudah dipenuhi dengan stand dan beberapa panggung utama untuk pelaksanaan expo pada tanggal 28 nanti. Ya, Pak Bupati sedang meninjau lokasi pelaksanaan expo hari ini. Kita baru pertama kali buat ini barang ya Pak Asisten kesehatan jadi bagus nih karena Pak ini sudah ada yang Pak Kapolres kita lihat sudah termasuk data nanti Pak Asisten di setiap stand di situ tulis apa namanya wajib pakai masker ya wajib pakai masker cuci tangan ya jaga jarak masuk ya ya kita kegiatan mulai dari jam 6 sampai jam 9 kita tutup sudah. Bisa belanja online juga, Pak? Iya, iya. Jadi tidak usah semua masuk. Ini dari mana punya? Teluk Mutiara pun semua. Teluk Mutiara punya yang ini? Iya. Mereka sudah mulai masuk. Iya, iya. Orang juga tidak kerjaan cuci tangan. Nanti setiap pintu masuk ada Tempat cuci tangan. cuci tangan. Cuci tangan masuk. Di situ wajib pakai masker. Wajib pakai masker. 10 masuk, 10 keluar, 10 masuk, 10 keluar. Ya, begitu. 5 masuk, 10 keluar, 5 masuk. Iya, iya. Sehingga tidak terjadi penumpukan di dalam. Teman-teman semua, jadi saya dan Pak Kapolres, Pak Dandim, kita sepakat untuk kegiatan expo ini berjalan. Sudah diinformasikan juga pada Pak Gub, Pak Kapolda, dan juga pejabat-pejabat di tingkat provinsi. Pak Gub akan memberikan toleransi untuk alur buat expo ini, tetapi tentu harus disiplin dalam protokol kesehatan. Untuk itu rapat muspida saya dengan Bapak Dandim, Bapak Kapolres termasuk dengan Pak Dandim termasuk dengan Pol PP, kita harapkan penjagaan cukup ketat untuk yang menggunakan arena expo ini. Kita tidak melarang siapapun, kita tidak melarang siapa saja boleh turut mengambil bahagian dalam arena expo ini. Arena expo ini punya tujuan itu baik. Untuk itu kita harapkan yang datang harus paling tidak harus masker, lalu ambil jarak. Untuk itu saya, Pak Dandim, Pak Kapolres, TNI, Polri, teman-teman di Pol PP, kami himbau kepada masyarakat umum, silakan menggunakan arena expo selama hampir 5 hari, tetapi tentu dengan disiplin protokol kesehatan. Nanti ada teman-teman polisi, Pol PP, dan teman-teman tentara ada duduk di 4 pintu masuk di arena expo ini. Kita harapkan masyarakat tertib, taat pada ketentuan-ketentuan protokol kesehatan, terutama pada protap untuk kegiatan expo ini kita lakukan. Pemerintah dan juga TNI Polri, kita sudah buat protap untuk expo alor di masa pandemi COVID ini. Untuk itu tolong ditaati, sehingga dengan demikian jangan sampai ada yang berpikiran keliru terhadap TNI Polri maupun pemerintah dan juga pada teman-teman Pol PP. Kenapa kita mau masuk di arena expo kok bikin terlalu kita perketat penjagaan? Tidak, perketat penjagaan itu untuk kita punya keselamatan semua. Polisi punya keselamatan, tentara punya keselamatan, masyarakat punya keselamatan, kita semua di alur ini punya keselamatan. Nah, untuk itu tahun kemarin kita lakukan itu tidak ada pandemi COVID. Tahun ini pandemi COVID.
Tetapi kalau gubernur sudah toleransikan waktu untuk kita lakukan, kita harus jaga ini. Masyarakat juga harus jaga kepercayaan ini, pemerintah daerah juga harus jaga kepercayaan ini. Teman-teman polisi, tentara juga kita harus jaga sehingga kolaborasi, koordinasi kegiatan kerja ini dia bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan teman-teman wartawan, teman-teman pers yang punya hubungan langsung dengan masyarakat, khusus untuk pemberitaan-pemberitaan, saya tolong meluruskan berita-berita ini, mengajak masyarakat untuk tetap hadir, tetapi harus dengan ketentuan protokol. Kita harapkan teman-teman polisi, tentara, Pol PP tidak direpotkan dengan kehadiran masyarakat ada di sini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, sehingga Kabupaten Alor, walaupun di pandemi COVID kita buat kegiatan ini, masyarakat Alor bisa terbebas dari semua ini. Dan ini arena expo ini juga menjadi arena edukasi untuk masyarakat. Kita boleh bebas kerja di pasar, di toko, di sekolah, di kantor, dimanapun kita ada, tetapi tetap protokol kesehatan kita tetap ikuti. Hal-hal ini yang barangkali saya dapat sampaikan. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat Pak Kapolres. Terima kasih buat Pak Dandim dan seluruh masyarakat yang ada di Alor. Baik teman-teman, dengan demikian tadi wawancara saya bersama Pak Bupati Alor, dan dengan pernyataan Pak Bupati Alor maka berarti pelaksanaan Expo Alor tahun 2020 tetap dilaksanakan dengan pembukaan pada tanggal 28 nanti, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, serta pelaksanaannya dimulai tepat pukul 6 sore sampai pukul 9 malam. Demikian. Baik, terima kasih teman-teman.